فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah gurun luas yang kering kerontang, angin menerpa pasir-pasir dengan pelan, seolah-olah alam sendiri bersiap untuk menyaksikan sebuah drama besar yang telah lama dinubuatkan. Dalam keheningan ini, fitnah terbesar yang pernah ada dalam sejarah umat manusia akan dimulai. Dajjal, sang pembohong besar, telah muncul. Dengan kehebatannya yang menipu, ia mengaku sebagai Tuhan, menebar fitnah di muka bumi, dan menguji keimanan manusia. Dajjal dikenal sebagai makhluk bermata satu, dengan satu mata kirinya buta, seperti anggur yang kering, sementara mata kanannya menonjol dan penuh tipu daya. Tubuhnya besar, dan di dahinya tertulis kata kafir, yang hanya dapat dibaca oleh orang-orang beriman. Ia muncul dari arah timur, membawa kerusakan di setiap tempat yang ia datangi. Ia mengaku memiliki kekuatan luar biasa, seperti memerintahkan hujan turun di tanah gersang, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan menghidupkan orang mati. Namun semua itu hanyalah ilusi dan sihir yang diberikan kepadanya sebagai ujian bagi umat manusia. Dajjal tidak sendirian. Ia memiliki pasukan besar yang terdiri dari orang-orang yang tertipu olehnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, sebuah kota di Persia. Mereka mengenakan jubah-jubah lebar, berbaris di belakang Dajjal, mendukung klaim palsunya sebagai Tuhan. Dengan para pengikutnya, Dajjal menyebarkan kehancuran, menyiksa siapa saja yang tidak mempercayainya, dan membawa ketakutan di mana-mana. Ketika Dajjal mengelilingi bumi, banyak manusia tergoda oleh tipu dayanya. Ia menjanjikan kemakmuran bagi yang tunduk kepadanya dan kesengsaraan bagi yang menentangnya. Tanaman tumbuh subur di tanah yang ia berkati, sementara tanah yang menolak kedatangannya menjadi gersang. Ia bahkan menawarkan makanan dan air kepada orang-orang yang kelaparan. Ujian ini begitu berat sehingga Nabi Muhammad memperingatkan umat Islam untuk senantiasa berdoa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal, terutama dengan membaca surat Al-Kahfi. Namun di tengah kegelapan ini masih ada orang-orang yang beriman. Mereka tetap teguh dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak tunduk kepada Dajjal, meskipun mereka harus hidup dalam kelaparan dan kesengsaraan. Mereka percaya bahwa ini adalah ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa pertolongannya akan segera datang. Saat bumi telah mencapai puncak kekacauan, ketika umat manusia hampir kehilangan harapan, langit tiba-tiba berubah menjadi terang. Dari kejauhan, di atas menara putih di Damaskus, Suriah, seorang sosok mulia turun dari langit. Dialah Nabi Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Ia mengenakan dua pakaian berwarna kekuningan, dengan rambut yang basah seperti baru saja dicuci. Kedatangannya disaksikan oleh para malaikat sebagai bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghapuskan kezaliman dari bumi. Nabi Isa tidak datang sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad. Ia akan memimpin umat muslim, memperbaiki akidah mereka,
dan mengajak manusia kembali kepada tauhid yang murni. Misinya jelas, mengalahkan Dajjal dan mengakhiri fitnahnya untuk selama-lamanya. Dajjal yang mengetahui kedatangan Nabi Isa memimpin pasukannya menuju tempat yang dikenal sebagai Gerbang Lut, sebuah daerah dekat Palestina. Di sanalah Nabi Isa dan pasukan Muslim yang dipimpinnya bersiap menghadapi pertempuran besar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa melangkah maju untuk menghadapi Dajjal secara langsung. Ia membawa tombak yang kemudian ia gunakan untuk menusuk Dajjal hingga mati. Dajjal tewas di tempat dan tipu dayanya pun berakhir. Setelah kematian Dajjal, pengikut-pengikutnya melarikan diri, namun mereka tidak akan lolos. Dalam hadis disebutkan bahwa pohon-pohon dan batu-batu akan berbicara, memberitahu keberadaan mereka, sehingga mereka dapat ditangkap dan diadili. Tidak ada tempat bagi para pendukung kezaliman untuk bersembunyi. Dengan kematian Dajjal, bumi kembali dipenuhi kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Ia mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah sebagai simbol bahwa hanya Islam yang menjadi agama kebenaran. Manusia hidup dalam kemakmuran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi kebencian, kezaliman, atau permusuhan di antara umat manusia. Nabi Isa memimpin dunia selama beberapa tahun, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kembali ke hadiratnya. Namun ini bukanlah akhir dari tanda-tanda kiamat. Setelah masa kedamaian ini, tanda-tanda besar lainnya akan muncul, termasuk kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang akan membawa ujian berikutnya bagi umat manusia. Kisah Nabi Isa melawan Dajjal dan 70.000 Yahudi adalah pelajaran besar bagi umat manusia. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi tipu daya dunia, dan mempersiapkan diri untuk ujian akhir zaman. Kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal, memperbanyak ibadah, dan memperkuat hubungan kita dengannya. Peristiwa terkait Nabi Isa melawan Dajjal merupakan salah satu bagian penting dalam eskatologi Islam yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tokoh dan peristiwa yang terlibat. Pertama, Dajjal. Di sebuah senja kelam, ketika langit berubah warna menjadi jingga kusam dan angin membawa hawa dingin yang menusuk, tanda-tanda besar kemunculan Dajjal mulai terlihat. Alam seolah menjadi saksi bisu bagi kedatangan sosok yang telah lama diperingatkan dalam kitab-kitab suci dan hadis. Dialah Dajjal, fitnah terbesar yang akan menguji keimanan seluruh manusia di bumi. Dajjal bukanlah tokoh asing dalam eskatologi Islam. Bahkan jauh sebelum ia muncul, Nabi Muhammad telah memperingatkan umat manusia tentang kehadirannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menggambarkan sosok Dajjal dengan begitu jelas, hingga umat Islam dari generasi ke generasi merasa seolah-olah mereka sudah mengenalnya. Tubuhnya besar, matanya hanya satu, dan di dahinya tertulis kata kafir, yang hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang beriman. Ia memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa, namun semuanya hanyalah tipu daya belaka. Kemunculannya bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ia akan datang dari arah timur, dari sebuah tempat bernama Khurasan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia akan muncul di daerah Isfahan, membawa kehancuran dimanapun ia berada. Ketika Dajjal muncul, ia tidak datang sendirian. Ia diikuti oleh sekelompok besar pengikut.
termasuk 70.000 Yahudi dari Isfahan yang mengenakan jubah panjang. Mereka adalah orang-orang yang terpedaya oleh janji-janji palsu Dajjal. Dengan pasukannya, Dajjal akan menyebarkan kekacauan dan fitnah di seluruh penjuru bumi. Dajjal bukan hanya sekadar pemimpin tiran. Ia memiliki kemampuan untuk menipu manusia dengan cara yang luar biasa. Ia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan tanah yang gersang tiba-tiba berubah menjadi subur. Ia mampu membuat ladang-ladang tandus dipenuhi tanaman hijau hanya dengan isyarat tangannya. Di tempat-tempat yang ia kunjungi, ia membawa air dan makanan yang melimpah, membuat orang-orang kelaparan menyerah kepadanya demi mendapatkan secuil roti atau seteguk air. Namun, siapapun yang menolak tunduk kepadanya akan menghadapi kesengsaraan. Tanah mereka menjadi gersang, hujan tidak turun, dan tanaman tidak lagi tumbuh. Dajjal bahkan mengaku sebagai Tuhan, meminta manusia untuk menyembahnya. Dengan kekuatan sihirnya, ia membuat ilusi seolah-olah ia bisa menghidupkan orang mati. Orang-orang yang lemah imannya tertipu, dan mereka mulai percaya bahwa ia benar-benar Tuhan. Namun, tidak semua manusia terpedaya oleh fitnahnya. Ada segolongan kecil umat yang tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlindung di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan Dajjal, memperbanyak doa, dan membaca surat Al-Kahfi sebagai pelindung dari fitnahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa siapapun yang menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dajjal tidak tinggal di satu tempat. Ia akan mengelilingi bumi dalam waktu 40 hari. Namun, hari-hari tersebut bukanlah seperti hari-hari biasa. Rasulullah menjelaskan bahwa satu hari pertama Dajjal akan terasa seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dengan kecepatan seperti angin, ia akan menjelajahi setiap sudut bumi, kecuali dua tempat, Makkah dan Madinah. Kota-kota suci ini dijaga oleh para malaikat, sehingga Dajjal tidak dapat memasukinya. Meski begitu, ia akan berkemah di luar Madinah, dan kota tersebut akan bergetar 3 kali. Gempa ini membuat orang-orang munafik yang tinggal di Madinah keluar dari kota dan bergabung dengan Dajjal. Ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memurnikan Madinah dari orang-orang yang tidak benar-benar beriman. Di tengah-tengah kekuasaan Dajjal yang menakutkan, sebuah kisah luar biasa terjadi. Ada seorang pemuda beriman yang dengan berani menantang Dajjal. Dalam riwayat disebutkan bahwa pemuda ini berkata kepada Dajjal, "Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah Dajjal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah." Dajjal yang marah segera membunuh pemuda itu. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya, ia berpura-pura menghidupkan kembali pemuda tersebut. Setelah hidup kembali, pemuda itu berkata dengan penuh keyakinan, "Aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Pemuda ini akhirnya mati sebagai syahid, menjadi salah satu dari sedikit manusia yang tetap teguh di hadapan fitnah Dajjal. Ketika bumi telah mencapai puncak kekacauan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah, mengenakan pakaian berwarna kekuningan, dengan rambutnya yang basah seperti baru saja dicuci. Kedatangannya adalah harapan terakhir bagi umat manusia untuk menghancurkan Dajjal dan mengakhiri fitnahnya.
Dengan memimpin pasukan Muslim, Nabi Isa akan menghadapi Dajjal di sebuah tempat bernama Gerbang Lut, dekat Palestina. Dalam pertempuran ini, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa menggunakan tombaknya. Setelah kematian Dajjal, pengikut-pengikutnya melarikan diri, namun mereka akan dihakimi, dan bumi akan kembali damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Kisah Dajjal adalah pengingat besar bagi umat Islam tentang bahaya fitnah dan pentingnya keimanan yang kokoh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa fitnah Dajjal adalah ujian terbesar yang pernah ada di muka bumi. Ia mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar dilindungi dari fitnah Dajjal, memperbanyak amal saleh, dan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar nama Dajjal, kita diingatkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat dari fitnah ini dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin. Kedua, Nabi Isa. Di sebuah pagi yang hening, ketika dunia tenggelam dalam kekacauan dan fitnah telah merajalela, ada sebuah janji yang terus hidup di hati mereka yang beriman. Sebuah janji yang telah lama dinubuatkan dalam kitab-kitab suci, bahwa di akhir zaman akan datang seorang penyelamat yang akan meluruskan kembali jalan yang benar. Dialah Nabi Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turun ke bumi untuk mengakhiri kezaliman, menegakkan keadilan, dan membawa cahaya iman di tengah kegelapan dunia. Dunia di akhir zaman bukanlah tempat yang damai. Saat itu, umat manusia berada di puncak kehancuran moral dan spiritual. Keimanan menjadi langka, dan fitnah menyelimuti setiap sudut kehidupan. Salah satu fitnah terbesar adalah kemunculan Dajjal, seorang pembohong besar yang mengaku sebagai Tuhan. Dajjal menyebarkan tipu daya, mengelilingi bumi dengan kekuatan yang ia miliki, menguji setiap manusia dengan ujian iman yang luar biasa berat. Di saat manusia hampir kehilangan harapan, saat kezaliman merajalela tanpa batas, langit yang biasanya diam tiba-tiba bergerak. Sebuah cahaya terang memancar dari langit, membawa kabar gembira bagi mereka yang beriman, dan kabar buruk bagi mereka yang hidup dalam kezaliman. Ini adalah momen yang telah lama dinanti, turunnya Nabi Isa ke bumi. Nabi Isa yang selama ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, akan turun kembali ke bumi sebagai tanda besar dari hari kiamat. Sebuah hadis Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana momen ini akan terjadi. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah. Ia mengenakan dua pakaian berwarna kekuningan, dengan rambutnya yang basah seperti baru saja dicuci. Setiap langkahnya membawa berkah, dan ia dikelilingi oleh para malaikat yang menyaksikan momen agung tersebut. Ketika Nabi Isa turun, suasana di bumi seolah berubah. Langit menjadi cerah, dan hati mereka yang beriman dipenuhi rasa tenang dan harapan. Ia datang bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa membawa misi suci yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya, menghancurkan Dajjal, meluruskan akidah manusia, dan membawa keadilan di bumi. Dajjal yang saat itu telah menguasai sebagian besar dunia dengan tipu dayanya, menyadari bahwa akhir kekuasaannya sudah dekat. Ia memimpin pasukannya menuju tempat yang dikenal sebagai Gerbang Lut, sebuah daerah dekat Palestina. Di sana, Nabi Isa bersama pasukan umat Muslim bersiap menghadapi pertempuran besar yang telah dinubuatkan. Ketika dua pasukan bertemu, Dajjal yang sombong mencoba menunjukkan kekuatannya. Namun di hadapan Nabi Isa, semua tipu daya Dajjal tidak berdaya. Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala
melangkah maju menghadapi Dajjal secara langsung. Dengan sebuah tombak yang ia pegang, Nabi Isa menusuk Dajjal hingga mati. Tubuh Dajjal roboh di tanah, dan dengan kematiannya, fitnah terbesar di bumi berakhir. Para pengikut Dajjal yang tersisa mencoba melarikan diri, namun mereka tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Pohon-pohon dan batu-batu pun berbicara, mengungkap tempat persembunyian mereka, sehingga mereka dapat ditangkap dan diadili. Dunia akhirnya terbebas dari kezaliman Dajjal, dan kebenaran kembali bersinar terang. Setelah kematian Dajjal, Nabi Isa memimpin dunia dalam masa yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Ia mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, pajak perlindungan bagi non-muslim. Semua simbol yang telah diselewengkan oleh orang-orang sebelumnya diluruskan kembali. Nabi Isa menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Islam yang menjadi agama yang benar. Dalam kepemimpinannya, Nabi Isa membawa keberkahan yang belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Harta melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa kekurangan. Kedengkian, kebencian, dan permusuhan di antara manusia lenyap, digantikan oleh cinta dan persaudaraan. Manusia hidup dalam kedamaian yang abadi, menikmati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Namun, masa kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Ini hanyalah sebuah fase sementara, sebelum tanda-tanda besar lainnya dari hari kiamat muncul. Salah satunya adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang akan membawa ujian berikutnya bagi umat manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya di bumi, Nabi Isa akan menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Ia akan menikah, memiliki keturunan, dan hidup selama beberapa waktu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kembali. Nabi Isa akan wafat, dan umat muslim akan mensholatinya serta menguburkannya seperti seorang manusia biasa. Namun, kenangan tentang kepemimpinannya akan tetap hidup di hati manusia, menginspirasi mereka untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya. Nabi Isa bukan hanya simbol keimanan, tetapi juga pengingat bahwa keadilan dan kebenaran selalu menang atas kezaliman, meskipun tampaknya dunia berada dalam kegelapan. Kisah Nabi Isa di akhir zaman mengajarkan banyak hal kepada umat manusia. Salah satunya adalah pentingnya menjaga keimanan, terutama di tengah fitnah yang berat. Kita diajarkan untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman dengan memperbanyak ibadah, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon perlindungan dari fitnah yang besar. Nabi Isa juga menjadi simbol persatuan umat manusia di bawah akidah yang sama. Ia datang untuk meluruskan kesalahpahaman, menyatukan umat, dan menunjukkan bahwa hanya dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat hidup dalam kedamaian sejati. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan diberi kekuatan untuk tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ujian yang datang. Amin. Ketiga, 70.000 Yahudi. Di sebuah pagi yang suram, ketika dunia berada di bawah bayang-bayang kegelapan dan fitnah merajalela tanpa batas, seorang sosok yang telah lama dinubuatkan muncul dari arah timur. Dialah Dajjal, pembohong besar yang mengaku sebagai Tuhan, membawa kehancuran dan tipu daya yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Namun Dajjal tidak sendirian.
Dalam perjalanan panjangnya menguasai dunia, ia memiliki sekutu dan pengikut setia, termasuk 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, sebuah kota di Persia, Iran. Di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, ia menjadi ujian terbesar bagi seluruh manusia. Dengan tipu daya yang luar biasa, ia mengaku sebagai Tuhan, menunjukkan kekuatan yang menipu mata manusia. Ia membuat tanah yang gersang menjadi subur, air mengalir di tempat kering, dan makanan melimpah ruah di tempat-tempat yang tunduk kepadanya. Banyak manusia yang terpesona oleh kekuatan ini, termasuk sebagian dari kaum Yahudi. Di antara pengikut setia Dajjal, ada 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan jubah-jubah lebar. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah menggambarkan ciri-ciri mereka dengan jelas. Mereka akan mengenakan pakaian yang khas, dan dengan penuh keyakinan, mereka akan berada di barisan depan pasukan Dajjal, mendukung setiap kebohongan dan kezaliman yang disebarkannya. Mereka menganggap Dajjal sebagai penyelamat yang telah lama mereka nantikan, seorang Mesias palsu yang mereka yakini akan membawa kejayaan bagi mereka. Namun, iman mereka kepada Dajjal bukanlah iman yang benar. Mereka tunduk bukan karena cinta atau keyakinan sejati, tetapi karena tipu daya dan janji palsu yang ditawarkan oleh Dajjal. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti Dajjal, mereka akan mendapatkan kehidupan yang penuh kemakmuran di dunia, meskipun harus mengorbankan akidah yang benar. Isfahan, kota yang menjadi tempat asal 70.000 pengikut Yahudi Dajjal, adalah sebuah wilayah yang terkenal dalam sejarah Islam sebagai pusat peradaban kuno. Namun di akhir zaman, kota ini akan menjadi salah satu tempat di mana Dajjal mengumpulkan pasukannya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari kota Isfahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan jubah lebar. Hadits riwayat Muslim. Kota ini akan menjadi saksi bisu bagaimana kelompok besar manusia tertipu oleh Dajjal. Mereka meninggalkan akidah yang benar, memilih mengikuti pembohong besar demi mendapatkan keuntungan duniawi yang fana. Dajjal menjanjikan kepada mereka kemenangan dan kekuasaan atas dunia, tetapi janji ini hanyalah ilusi. Dalam kenyataannya, mereka sedang berjalan menuju kehancuran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai balasan atas kezaliman dan pengingkaran mereka. Ketika Dajjal memimpin pasukannya untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi, 70.000 Yahudi ini menjadi bagian dari barisan terdepan. Mereka berjalan dengan penuh keyakinan, seolah-olah kemenangan sudah di tangan mereka. Dajjal memberi mereka harapan palsu bahwa mereka akan menguasai dunia, menjadikan mereka sebagai alat untuk menegakkan kezaliman dan menghancurkan orang-orang beriman. Namun, pasukan ini tidak menyadari bahwa akhir dari perjalanan mereka sudah dekat. Ketika mereka mengikuti Dajjal menuju gerbang Lut, sebuah tempat di dekat Palestina, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kezaliman mulai terungkap. Di tempat ini, Nabi Isa yang telah turun dari langit akan memimpin umat muslim untuk menghadapi Dajjal dan para pengikutnya. Saat dua pasukan besar bertemu, Nabi Isa berdiri di barisan depan umat muslim, membawa cahaya kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia. Dajjal dengan pasukan 70.000 Yahudinya berdiri di sisi lain, penuh dengan kesombongan dan tipu daya. Mereka percaya bahwa kemenangan sudah berada di tangan mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa ini adalah hari terakhir mereka. Dalam pertempuran besar ini,
Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal menggunakan tombaknya. Ketika Dajjal tewas, seluruh pasukannya kehilangan kekuatan. Para pengikutnya yang tersisa mencoba melarikan diri, termasuk 70.000 Yahudi yang setia kepadanya. Namun tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pohon-pohon dan batu-batu akan berbicara, mengatakan, "Wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pengikut Dajjal dihancurkan. Kezaliman yang mereka sebarkan di muka bumi dihapuskan, dan kebenaran kembali bersinar terang. Dunia akhirnya terbebas dari fitnah terbesar yang pernah ada. Kisah 70.000 Yahudi yang mengikuti Dajjal di akhir zaman adalah pengingat besar bagi umat manusia. Ini adalah bukti bagaimana tipu daya dunia dapat membuat manusia tersesat dari jalan yang benar. Mereka tertipu oleh janji-janji palsu, mengorbankan akidah mereka demi keuntungan sementara, dan akhirnya menghadapi kehancuran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kisah ini juga mengajarkan kita pentingnya berpegang teguh pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di tengah fitnah dan ujian yang berat. Rasulullah telah mengingatkan umat Islam untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal, memperbanyak ibadah, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari fitnah yang besar ini. Keempat, peristiwa akhir zaman. Di sebuah malam yang gelap, ketika bintang-bintang di langit mulai redup dan angin dingin membawa ketegangan yang tak terlihat, dunia perlahan berjalan menuju takdir akhirnya. Alam yang selama ini tenang mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tanah bergetar, gunung-gunung meletus, dan langit berubah menjadi merah menyala, seolah alam semesta memberikan peringatan kepada manusia bahwa waktu mereka hampir habis. Inilah kisah tentang akhir zaman, sebuah cerita yang telah lama dinubuatkan dalam kitab suci dan hadis Nabi Muhammad. Segala sesuatu di dunia ini memiliki awal, begitu pula akhir zaman. Rasulullah telah memperingatkan umat manusia bahwa sebelum peristiwa besar terjadi, akan ada tanda-tanda kecil yang menjadi pengantar. Tanda-tanda ini muncul secara perlahan, seringkali tidak disadari oleh manusia yang sibuk dengan urusan duniawi. Manusia mulai berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi, seperti unta-unta yang berlomba saling meninggikan punggungnya. Kemiskinan yang dulu menjadi masalah besar perlahan hilang, namun digantikan dengan keserakahan. Zina, riba, dan kemaksiatan merajalela, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tanpa rasa malu. Orang-orang yang dulu rendah moralnya kini menjadi pemimpin, sementara yang bijak dan beriman justru diabaikan. Semua ini adalah tanda-tanda kecil yang telah disebutkan oleh Rasulullah, dan mereka menjadi saksi bahwa akhir zaman semakin mendekat. Ketika tanda-tanda kecil telah berlalu, maka tanda-tanda besar mulai muncul, mengguncang dunia dengan kejadian-kejadian yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Rasulullah menyebutkan bahwa akan ada 10 tanda besar yang menjadi pertanda akhir zaman. 1. Kemunculan Dajjal, sosok pembohong besar yang membawa fitnah luar biasa, mengaku sebagai Tuhan dan menguji keimanan manusia. 2. Turunnya Nabi Isa. Sebagai penyelamat, ia akan turun dari langit untuk membunuh Dajjal dan meluruskan kembali akidah manusia. Ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 2 bangsa yang menghancurkan segala sesuatu di hadapan mereka, membawa kehancuran di muka bumi.
4. 3 gempa besar, gempa bumi dahsyat yang akan mengguncang dunia, satu di timur, satu di barat, dan satu di semenanjung Arab. Keluarnya Dabbah, seekor makhluk yang berbicara kepada manusia, menegur mereka atas keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Asap gelap yang menyelimuti dunia. Asap ini akan menyebabkan manusia menderita, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Matahari terbit dari barat. Sebuah kejadian luar biasa yang menjadi tanda bahwa pintu taubat telah ditutup. Keluarnya api besar dari Yaman. Api ini akan menggiring manusia menuju tempat pengadilan akhir. 9. Hilangnya Al-Quran dari hati manusia. Al-Quran tidak lagi dipahami atau diamalkan. Bahkan huruf-hurufnya akan lenyap dari mushaf. 10. Hancurnya Ka'bah. Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci akan dihancurkan oleh seorang lelaki dari Habasyah, Ethiopia. Ketika tanda-tanda besar dimulai, dunia akan menyaksikan peristiwa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kemunculan Dajjal, seorang pembohong besar yang telah diperingatkan oleh semua nabi. Dajjal adalah sosok yang sangat menipu, memiliki satu mata buta seperti anggur kering, sementara mata lainnya menonjol dan penuh tipu daya. Di dahinya tertulis kata kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Dajjal memiliki kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi umat manusia. Ia dapat menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman di tanah gersang, bahkan menghidupkan orang mati dengan sihirnya. Namun semua itu hanyalah tipu daya. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan meminta manusia untuk menyembahnya. Banyak yang akan tertipu olehnya, termasuk orang-orang lemah iman dan mereka yang tergoda oleh janji-janji duniawi. Namun di tengah fitnah besar ini, ada sekelompok kecil orang beriman yang tetap teguh pada keyakinan mereka. Mereka berlindung di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan Dajjal, membaca surat Al-Kahfi, dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnahnya. Ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah, mengenakan 2 pakaian berwarna kekuningan. Dengan rambutnya yang basah seperti tetesan air, kedatangannya membawa harapan baru bagi umat muslim dan tanda bahwa kezaliman Dajjal akan segera berakhir. Nabi Isa akan memimpin umat muslim untuk melawan Dajjal di sebuah tempat bernama Gerbang Lut, dekat Palestina. Dalam pertempuran besar itu, Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membunuh Dajjal menggunakan tombaknya. Setelah Dajjal mati, pengikut-pengikutnya akan melarikan diri, namun mereka tidak akan lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kedamaian mulai kembali ke bumi, sebuah ujian baru muncul. 2 bangsa besar bernama Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka adalah kaum yang ganas dan perusak. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menghadapi mereka. Dalam perjalanan mereka akan menghancurkan setiap kota, menghabiskan sumber daya alam, dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka menguasai bumi untuk selamanya. Nabi Isa dan orang-orang beriman akan berlindung di gunung-gunung, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj dengan mengirimkan serangga kecil yang membunuh mereka dalam semalam. Dunia kembali disucikan dari kezaliman mereka. Ketika dunia perlahan berjalan menuju akhir, sebuah tanda luar biasa terjadi. Matahari akan terbit dari arah barat. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa pintu taubat telah tertutup. Tidak ada lagi harapan bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat itu manusia hanya akan menyesali dosa-dosa mereka
tanpa ada kesempatan untuk memperbaikinya. Setelah semua tanda besar berlalu, dunia akhirnya mencapai akhir hayatnya. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala pertama yang menyebabkan seluruh makhluk hidup mati seketika. Kemudian, setelah waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangkakala kedua akan ditiup dan seluruh makhluk akan dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar, manusia akan berdiri dalam barisan panjang, menunggu pengadilan mereka. Mereka yang beriman akan menerima catatan amal mereka di tangan kanan, sementara mereka yang ingkar akan menerimanya di tangan kiri. Semua amal, baik yang besar maupun kecil, akan diperlihatkan, dan manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kisah akhir zaman mengingatkan manusia akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kefanaan dunia. Ini adalah pelajaran bagi umat muslim untuk selalu memperkuat iman, menjauhi kemaksiatan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian besar. Rasulullah mengingatkan kita untuk memperbanyak amal saleh, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu memohon perlindungan dari fitnah, terutama fitnah Dajjal. Peristiwa ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa memperkuat keimanan, memperbanyak amal ibadah, serta memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah terbesar di akhir zaman. Di balik setiap kisah besar dalam sejarah umat manusia, selalu ada pelajaran berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada hambanya. Kisah Nabi Isa melawan Dajjal dan 70.000 Yahudi bukan hanya sekadar cerita tentang pertempuran fisik di akhir zaman, tetapi juga sebuah pengingat yang mendalam bagi umat muslim tentang iman, keadilan, dan perjuangan melawan fitnah terbesar. Kisah ini syarat akan hikmah yang dapat menjadi pedoman hidup bagi mereka yang merenunginya. 1. Menyadari pentingnya keimanan yang teguh. Dajjal adalah simbol fitnah terbesar di akhir zaman, ujian yang akan mengguncang keimanan manusia. Ia datang dengan tipu daya yang memikat, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dapat membuat tanah subur, menurunkan hujan, atau bahkan menghidupkan yang mati. Seolah-olah dari kisah ini, kaum muslim diajarkan bahwa keimanan sejati adalah benteng yang akan melindungi mereka dari segala bentuk godaan duniawi. Nabi Isa turun ke bumi untuk meluruskan kembali keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan bahwa segala tipu daya dunia hanyalah fana. Kaum muslim diingatkan untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, doa, dan ilmu agar tidak tergoda oleh tipu daya apapun. 2. Pentingnya melawan kezaliman dan ketidakadilan. Dajjal adalah simbol kezaliman, sementara Nabi Isa adalah simbol keadilan dan kebenaran. Dalam perjuangan melawan Dajjal dan 70.000 Yahudi yang mengikutinya, Nabi Isa menunjukkan bahwa kezaliman, sebesar apapun, akan berakhir dengan kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun tampaknya dunia dipenuhi oleh kebatilan. Dari sini, umat muslim diajarkan untuk selalu berdiri di pihak kebenaran, bahkan ketika menghadapi tantangan yang besar. Melawan kezaliman bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun, baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan.
Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu pilar utama yang harus ditegakkan oleh setiap Muslim. 3. Pentingnya berada di barisan orang-orang beriman. Ketika Dajjal muncul, ia akan memisahkan manusia menjadi dua kelompok. Mereka yang tunduk kepada tipu dayanya dan mereka yang tetap teguh dalam keimanan. 70.000 Yahudi dari Isfahan memilih untuk mengikuti Dajjal, terpesona oleh janji-janji palsu yang ditawarkan. Namun mereka akhirnya menghadapi kehancuran yang pasti. Pelajaran ini mengingatkan kaum muslim untuk selalu berhati-hati dalam memilih siapa yang mereka ikuti. Dunia dipenuhi oleh berbagai pengaruh, baik yang baik maupun yang buruk. Umat Islam diajarkan untuk selalu berada di pihak orang-orang beriman, mengikuti pemimpin yang adil, dan menjauhi pengaruh buruk yang dapat menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pentingnya memahami akhir zaman sebagai ujian besar. Kisah ini juga mengajarkan kaum muslim bahwa dunia adalah tempat ujian dan akhir zaman adalah puncak dari ujian tersebut. Rasulullah telah memberikan banyak peringatan tentang tanda-tanda akhir zaman, termasuk kemunculan Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, serta peristiwa besar lainnya. Semua ini mengingatkan kita untuk selalu bersiap menghadapi ujian keimanan, baik dalam skala kecil maupun besar. Persiapan ini bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Kaum muslim diajarkan untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ajaran Islam dengan baik, dan memperbanyak amal ibadah. Membaca surat Al-Kahfi, misalnya, adalah salah satu cara yang diajarkan Rasulullah untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. 5. Hikmah dalam persatuan umat. Kisah Nabi Isa juga mengajarkan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi ujian besar. Ketika Nabi Isa turun ke bumi, ia memimpin umat muslim untuk melawan Dajjal dan pasukannya. Persatuan ini adalah kunci keberhasilan mereka dalam mengalahkan fitnah terbesar yang pernah ada di dunia. Pelajaran ini sangat relevan bagi kaum muslim saat ini. Dunia yang kita tinggali dipenuhi dengan perpecahan, konflik, dan perselisihan. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa hanya dengan bersatu, umat Islam dapat menghadapi tantangan besar dan menegakkan kebenaran. Islam mengajarkan bahwa umat muslim adalah satu tubuh, di mana jika salah satu bagian terluka, bagian lain juga merasakannya. 6. Menanamkan harapan di tengah kegelapan. Ketika Dajjal muncul dan menyebarkan fitnahnya, dunia menjadi tempat yang gelap. Banyak manusia yang kehilangan arah, dan hanya sedikit yang tetap teguh dalam keimanan. Namun turunnya Nabi Isa membawa harapan baru bagi mereka yang beriman. Ia menjadi simbol bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang setia. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa di tengah segala ujian dan kesulitan, selalu ada harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman, dan pertolongannya akan datang pada waktu yang tepat. Umat muslim diajarkan untuk tidak pernah kehilangan harapan, meskipun menghadapi tantangan yang tampaknya tidak mungkin diatasi. 7. Kepastian kemenangan kebenaran. Pada akhirnya kisah Nabi Isa melawan Dajjal dan 70.000 Yahudi adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan akhir dari setiap kezaliman,
dan kemenangan hanya akan diberikan kepada mereka yang beriman kepadanya. Umat muslim diajarkan untuk tidak pernah ragu akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dunia tampaknya dipenuhi oleh kebatilan. Kisah Nabi Isa, Dajjal, dan 70.000 Yahudi bukanlah sekadar cerita tentang akhir zaman. Ia adalah pengingat bagi kaum muslim tentang pentingnya keimanan, perjuangan melawan kezaliman, persatuan dan harapan. Dalam setiap ujian, ada pelajaran. Dalam setiap kesulitan, ada rahmat. Dan dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi hambanya yang beriman. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari kisah ini, memperkuat iman kita, dan senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.